Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Zaira Kaila, NPM 2321101018 dari kelas 6B. Di sini, saya akan menyampaikan POV dari ketiga video tersebut. Video yang pertama dengan berjudul Grab mau beli Gojek. Mana pemerintah? Membahas perkembangan terbaru dalam industri transportasi digital di Indonesia, khususnya terkait dengan rencana akuisisi Gojek oleh Grab. Diskusi ini menyoroti potensi dampak akuisisi terhadap persaingan pasar dan peran pemerintah dalam mengatur sektor ini. Berdasarkan HPI, dari perspektif hukum perdagangan internasional, akuisisi Grab terhadap Gojek dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip yang diatur dalam perjanjian internasional seperti GATT dan TRIPS. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya menjaga persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Selain itu, peran pemerintah sebagai regulator sangat krusial dalam memastikan bahwa akuisisi semacam itu tidak menghambat persaingan pasar secara tidak adil. Pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak ekonomi dan sosial dari akuisisi ini, serta menerapkan kebijakan yang sesuai untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga iklim bisnis yang kompetitif. Secara keseluruhan, meskipun akuisisi dapat membawa efisiensi dan inovasi, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional, guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan perlindungan konsumen. Pada video kedua yang berjudul Cabut Tingkat Komponen Dalam Negeri, Industri Lokal Terancam, membahas potensi dampak negatif dari pencabutan kebijakan TKDN terhadap industri teknologi dan ekonomi digital Indonesia. Dalam konteks ini, isu akuisisi Grab terhadap GoTo menjadi relevan karena dapat mempengaruhi daya saing industri lokal di pasar global. Berdasarkan hukum perdagangan internasional, dari perspektif hukum perdagangan internasional, pencabutan kebijakan TKDN dapat dianggap bertentangan dengan prinsip kebijakan industri nasional yang diakui dalam berbagai perjanjian internasional. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, serta memastikan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas lokal. Dalam hal ini, akuisisi Grab terhadap GoTo oleh entitas asing dapat memperburuk ketergantungan Indonesia pada teknologi asing, mengurangi kontrol atas data nasional, dan menghambat pengembangan ekosistem digital lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan aspek nasionalisme dan kepentingan strategis negara dalam proses akuisisi perusahaan teknologi lokal oleh pihak asing. Secara keseluruhan, meskipun akuisisi dapat membawa efisiensi dan inovasi, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan perkembangan konsumen. Pada video ketiga yang berjudul Menyelamatkan Rupiah atau Menyulitkan Eksportir, membahas dampak kebijakan pemerintah Indonesia terhadap nilai tukar rupiah dan sektor ekspor. Diskusi ini mencakup kebijakan moneter,
intervensi pasar, dan tantangan yang dihadapi oleh eksportir Indonesia dalam menjaga daya saing di pasar global. Berdasarkan hukum perdagangan internasional dan perspektif hukum perdagangan internasional, kebijakan yang memengaruhi nilai tukar mata uang dan sektor ekspor harus mematuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam perjanjian internasional seperti GATT dan TRIPS. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah praktik yang dapat merugikan mitra dagang. Selain itu, kebijakan yang berfokus pada stabilisasi nilai tukar rupiah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor ekspor. Kebijakan yang terlalu proteksionis atau yang menyebabkan fluktuasi nilai tukar yang tajam dapat menghambat daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Secara keseluruhan, penting bagi pemerintah Indonesia untuk merancang kebijakan yang seimbang antara menjaga stabilitas ekonomi domestik dan memenuhi kewajiban dalam perdagangan internasional, guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan hubungan dagang yang harmonis dengan mitra internasional. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.